ini disebut nih bukan Farisi nih, tapi disebut Nasraya atau Nasrani gitu. Nah, kalau Yahudi Farisi murid-muridnya ya, kalau murid-muridnya ini nih yang Nasrani ini pada saat Yesus sudah nggak ada. Nah, ini kan banyak orang-orang non Yahudi yang mau masuk jadi ini kan pengikutnya Yesus, gitu kan. Nah, muncullah komunitas-komunitas ini di berbagai kota. Nah, namanya itu bukan Nasrani lagi, gitu. Ada yang pakai nama Katolik, ada yang pakai nama Kristen, gitu kan. Ayo Romo Aldo, ini ada Ustadz Jonathan Nandar buka tema. Woi, Pak Ustadz Nandar, apa kabar? Assalamualaikum Ustadz Nandar. Malu-malu dia. Dia dari perangkat kali. Lagi makan kali. Jadi rekan-rekan mesti pahami kalau komunitas Yesus itu nggak ada keseragaman nama organisasi, ya, nggak ada semuanya enggak, gitu. Dan itu nama itu tidak dipatenkan. Jadi ada nih di zaman sekarang ya, Judaism Nasaren gitu kan. Nah, Nasaren itu kan nama lain dari Nasrani kan dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan itu, nggak ada hubungan sama yang di Kerala India dan di Yerusalem. Nah, nggak apa-apa dipakai gitu. Kalian mereka cuma baca literatur ya, dari internet gitu ya. Tapi yang memakai Kristen itu cuma di Indonesia ya, di negara lain Nasrani ya? Nggak juga. Nggak dong, Kristen. Yang pakai nama Kristen kan pertama kali kan di ini kan Antioquia, Syria. Nah, pada saat menyebar nih dari Nasrani tadi di Yerusalem, terus pusat jemaat itu berkembang di Antioquia. Di situ karena banyak non-Yahudi, makanya mereka pakai sebutan yang berbeda gitu. Disebutlah Kristianos. Itu di dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya jadi Kristen. Syria. Itu di daerah Syria. Gitu. Suriah sekarang. Nama kotanya Antioquia. Nah, jadi itu awalnya ya, awal Kristen ya. Nah, nama Kristianos inilah yang paling sering banyak dipakai sebagai nama komunitas. Tuh. Kalau komunitas yang ada di Roma, kemudian hari jadinya Roma Katolik. Padahal semuanya ya sama, asal usulnya dari Nasraya itu, dari Nasrani. Gitu. Kalau di Roma itu kayaknya nggak ada yang nama Kristen ya, semua Katolik ya. Halo, sorry ini putus ya sinyalnya. Kalau di Roma itu semuanya Katolik, nggak ada yang Kristen ya di Roma. Sebenarnya itu sama aja sih, ya. Ya Roma ya sebenarnya Kristen juga, hanya nama organisasi mereka Roma Katolik gitu. Ustadz Nandar. Katolik. Jauh dari perangkat. Ini ada Indra Mose nih. Bang Indra. Gimana? Ini sama Romo Aldo buka tema. Aku kepalaku lagi pusing senut-senut ini. Lagi senut ya, makan paramek dulu deh. Nyimak aja ya, nyimak ya. Ini ada Bang Indra Mose. Ya itu kebanyakan fans itu makanya fansnya dibagi-bagi dong. Ya. Bang Indra Mose. Iya. Bang Indra Mose. Bang Indra. Assalamualaikum Bang Indra Mose. Mungkin jauh dari perangkat. Baru masuk Bang Indra Mose. Ini ada yang lucu namanya JMC dong mau apa loh? Namanya lucu. Siapa sih JMC dong mau apa loh? Bang Imran itu. Oh. Ika aja kalau lain-lain namanya. Imran ya. Mama Mora Rizky mau nggak Mora Rizky? Sama ini. Gimana? Romo Aldo. Buka tema. Saya sih mau aja, tapi paling saya bisa nanti jam 9, Bu. Soalnya saya masih di luar saya. Oh iya, lupa. Oh iya. Ini busonya ganggu aja nih. Lupa. Orang nikmati malam minggu, busonya ingat malam minggu. Lupa. Kalau jam 9 bisa saya, jam 9. Kalau sama Mas Aldo. Ya, ntar lagi, setengah jam lagi.
Ya, Tadi mana ada Mas Nandar tadi? Ya lagi pusing. Kebanyakan Iya fans. kan, Mas Nandar. Atau gini aja, kita bahas masalah ini loh yang lagi hangat hari ini kan ini masalah di Cornelius yang di Bareskrim itu katanya ada apa itu Gebukin. digebukin atau apa begitu. boleh, boleh. Ini kabarnya masih kabar kabur ini ya. Ternyata yang menggebuki itu bukan anggota kepolisian tetapi narapidana yang di sana. Mantan kah? Bukan mantan, Pak De. Iya, mantan kan saya anggap narapidana itu. Alhamdulillah. Nah, tolong ini di-live-kan ini. Yuk, judulnya apa? Tanya Oh, Mas Om Aldo. mengenai bahwa di channel-channel yang sebelah itu seperti channelnya Paul Jong itu dengan tegas mengatakan wah itu perbuatan orang Islam itu, Iya, benar. perbuatan petugas-petugas kepolisian, langsung menjas gitu loh Mas Aldo. Itu bagaimana tanggapannya Mas Aldo? Monggo Mas Aldo. terus terang saya nggak mengikuti berita ini ya, hanya samar-samar gitu ya. Karena saya pikir perlu waktu 1 bulan gitu untuk ini kayak puzzle ini masih gitu. Ini yang benar yang mana gitu ya. Tapi yang jelas negara kita adalah negara hukum ya. Mau salah Ya. atau benar ya, itu harus atas dasar keputusan dari sidang ya. Terus sebelum ada jatuh keputusan tersebut kita harus hormati orang ini gitu. Dan kalau ya dia sampai dianiaya, mau yang menganiaya agama apapun itu ya kalau itu benar dianiaya ya itu ada proses hukumnya gitu. Silakan dilaporkan gitu. Betul Mas Aldo, saya setuju dengan statementnya Mas Aldo. Tetapi yang kemarin kita bikinkan sebuah reaksi ya di channel sebelah lah, nggak usah kita sebutkan namanya. Itu ada 2 channel ya, itu yang menggodok berita ini dengan tanda kutip dia langsung menuduh bahwa aparatur negara itu yang melakukan penganiayaan dengan tegas mengatakan begitu. Padahal proses ini kan masih berlangsung ya. Kita nggak boleh seudon kalau orang Islam bilang. Iya, itu dia. Saya pikir ini masih simpang siur gitu. Ada baiknya kita itu menahan diri ya untuk menilai gitu. Karena takutnya ternyata ada satu berita online yang salah menulis gitu. Jadi kita mesti hati-hati lah. Ini hal yang sensitif kalau menurut saya. Yang membuat kita di sini prihatin ini itu kita arahkan ke insya Allah ya JCC juga tidak serampangan untuk mengangkat tema ini. Kami tetap memantau. Dalam pantauan kami justru teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berbeda iman yang punya channel A dan channel B itu sangat melukai aparat negara. Karena dengan tegas di situ dikatakan, wah ini pihak kepolisian ini yang nggak beres ini. Di dalam tahanan dikeroyok, digebuki sampai pingsan. Nah, kalau udah seperti ini, sekali lagi ya akan sulit negara kita untuk berkembang maju. Ya, sayang gitu. Karena kita udah berdebat gitu kan, tiba-tiba di luar kita ini harus kerjasama gitu kan perusahaan kita akhirnya wah ini kan musuh saya nih di perdebatan jadinya nggak jadi ya kan jadi ini menghalangi ya kita akhirnya bekerja sama. Nah itu yang harus kita hindari ya. Jadi mari kita sadari ya kalau kita ada di negara yang kok saya aja yang ngobrol ini sama Mas Aldo. Mbak Melisari? Ya, Boleh silakan berkomentar. yang jelas Indonesia itu kan bermacam agama, bermacam suku gitu kan. Jadi beda-beda gitu. Jadi kita harus saling toleransi, jangan saling menghina gitu. Nanti kan ada yang tersinggung gitu. Karena kita merasa semua orang itu kan baik, orang Kristen baik, orang Buddha baik, Hindu baik, pokoknya semua aja baik. Jadi kita harus saling bersahabat lah gitu biar biar damai, tentram, Indonesia bersatu semuanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Bermacam-macam suku, agama dan lain-lain tapi tetap satu gitu. Biar Indonesia di mata dunia itu jaya gitu kan. Jangan
jangan saling menghina, jangan saling apa, itu aja komentarnya. Makasih, Waju. Baik, terima kasih. Ya itulah. Romualdo juga cukup sering di sini. Formasi kita yang dulu masih kedodoran, alhamdulillah sekarang sudah mulai tertata dengan baik. Ya memang dalam diskusi, ya kalau bisa teman-teman baik Islam maupun Kristen itu pakai by data. Nah, kalau kalian datang ke sini terus tanpa data, baik Islam maupun Kristen, yang malu sebenarnya bukan bukan kami ya, yang umat Muslim, yang malu umat Muslim. Kalau di sini hanya modal nekat, modal suara keras, tapi keilmuannya kurang, yang dihantam ataupun yang membuat yang dibikin malu di belakang kalian. Karena apa? Bagi pendebat. Makanya di sini saya itu cukup hati-hati ya membuat sebuah tema dan menghadirkan narasumber. Bagi narasumber khususnya Islam, yang kalau kita nilai kan kita punya ini ya, punya tim untuk menilai pendebat-pendebat kita. Kalau pendebat kita itu kita rasa masih kemampuannya kurang, itu saya pending untuk saya apa tuh saya blow up apapun saya kasih kesempatan untuk berdiskusi di sini. Dengan tujuan apa? Yaitu tadi, kalau hanya datang ke sini terus bermodal nekat, bermodal suara keras, tahu-tahu menghujat, yang ini yang akan membuat malu kita. Demikian juga dari teman-teman Kristen. Kalaulah kalian datang ke JJC, bekali ilmu kalian, bekali sebanyak-banyaknya mungkin, karena di sini adu data. Kalau kalian datanya kurang, ya itu yang malu kalian sendiri. Yang tertampar itu kalian sendiri. Jadi marilah kita di sini berdiskusi by data, data yang valid. Bolehlah kita itu saling ngotot, saling suara keras di sini, tetapi semua ada koridornya. Koridor apa? Dalam keilmuan. Dalam keilmuan itu memang ada beda pendapat. Nah, beda pendapat itu jelas tidak akan sama. Dari perbedaan pendapat itu kita serahkan kepada semua, kepada audiens. Pilih mana pendapatnya yang benar menurut mereka. Karena di sini tidak ada kalah yang menang. Di sini hanya menyajikan perdebatan kalian. Maka di situ saya sarankan baik teman yang Muslim maupun yang Kristen harus by data lah itu. Agar apa? Kita mengedukasi teman-teman kita di luar sana, yang Islam awam, yang mungkin Kristen awam, bisa diedukasi. Jadi sebarkan agama kalian di sini dengan Alkitabiah, dengan jangan asumsi ya, dengan keilmuan. Jangan sampai kalian membuat malu agama kalian sendiri. Datang ke sini, tahu-tahu menghujat, kalau diserang langsung menyerang personal, kalau nggak menyerang personal, menghujat sesembahan masing-masing. Dan ini yang malu bukan sebenarnya, yang paling fatal itu yang si penghujat. Secara tidak langsung kalian juga mewakili agama kalian. Kalian mengatakan Allah Subhanahu begona, Allah Subhanahu begini. Itu yang malu sebenarnya kalian. Karena biasanya orang yang sudah kepepet menghujat itu biasanya ilmunya kurang itu. Justru orang yang bisa mengendalikan diri dalam berdebat, itulah orang yang berilmu. Karena ada peribahasa, padi semakin berisi itu semakin menunduk. Jadi kita boleh beradu suara keras, boleh beradu argumentasi sampai berbusa-busa, tetapi semua hasilnya itu kita serahkan kepada audiens. Semoga saja sajian-sajian di JCC ini membawa manfaat baik diri saya, audiens di luar sana maupun jamaah di dalam JCC ini. Sehingga Amin. Amin. sebagai anak bangsa ini saling memahami, saling bertoleransi. Karena toleransi tanpa diskusi impossible itu, Mas. Toleransi terbentuk dari pengertian kita. Kalau kita mengerti apa ajaran kalian, yang kalian mengerti apa ajaran kami, insya Allah kedepannya kita lebih memahami lagi. Seperti saya bilang begini, rasanya bakso kalau saya nggak ngicipi, tidak tahu rasanya bakso itu nikmat. Tapi setelah saya merasakan rasanya bakso, oh berarti rasanya bakso itu begini. Kita akan tahu rasanya bakso begitu. Begitulah diskusi ataupun formasi di JCC. Yang lain, monggo. Boleh Bang tambah sedikit Bang. Boleh, silakan. Ya, kembali ke tema tadi ya, masalah tanggapan Romualdo tentang MCK. Saya setuju dengan Romualdo. Jadi ada channel itu yang belum tahu cerita persisnya tapi sudah menuduh. Itu kan nggak benar. Betul Bang. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Romualdo. Silakan Romualdo. Saya pikir cukup ya apa yang sudah saya sampaikan, dan saya juga mau undur diri. Mungkin kesempatan yang lain saya bisa share kembali apa yang saya yakini. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya undur diri. Assalamualaikum rekan-rekan. Shalom Aleihim. Salam sejahtera. Salam siar. Siap. Beto anak Selamat bangsa. menikmati hari Minggu, Romualdo.
Ya. Terima kasih. Semoga happy dengan keluarganya. Ya demikianlah teman-teman bincang santai kita dengan Romualdo. Romualdo memang cukup sering bermain di tempat kita. Beliau juga diskusinya juga edukatif. Ya memang meskipun ada perbedaan di antara kita umat Islam dan umat Kristen, tetapi kami dalam batas koridor diskusi kita enjoy kok. Karena tidak mungkinlah kita bisa menyamakan. Tidak mungkin sama Islam dengan Kristen, pasti beda. Tapi perbedaan itu apakah membuat kita berpecah belah? Tidak. Bang Handi. Oh, ada Bang Andi. Silakan Bang Andi. Monggo. Ya, apa sih topiknya nih? Ini tanggapan tentang itu MKC. Oh gitu. Jadi kita tuh apa ya? Kita jangan mengambil suatu keputusan di luar daripada statement Mabes Polri. Itu satu. Kita nggak boleh berstatement yang terlalu dilebih-lebihkan. Kita sesuai fakta saja. Ini signalku nggak bagus ya. Bagus. Jadi menurut informasi yang berkembang pada tanggal berapa ya kejadian kemarin itu pada tanggal 18 September 2021 ya. Kan Mabes Polri udah mengumumkan ya. Jadi sebenarnya gini, pelaku penganiayaan YouTuber KC dalam rumah tahanan di rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan ternyata disinyalir adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Diduga. KC dan Irjen Napoleon Bonaparte itu sama-sama mendekam di rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Jadi satu tempat beliau juga ditahan di situ. Walau alam kasus seperti apa saya tahu, tapi di sini bukan momennya untuk memberitahu. Itu kedua. Identitas pelakunya tadi sudah diketahui bahwa si KC itu memang satu tempat sel di dalam. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi, ya betul pelaku penganiayaan Muhammad KC itu adalah Napoleon Bonaparte. Ujarnya Sabtu 18 bulan 9 2021. Terus kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polri. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, kata beliau. Jadi untuk itu kita sebagai warga taat hukum kita nggak boleh berstatement di luar pada statement Kadifumas Mabes Polri. Ya. Napoleon Bonaparte pelaku penganiayaan disinyalir ya, gitu ya. Terus kemudian Brigjen Andi Rian Jayadi menyampaikan pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui kronologi yang menjadi pemicu Irjen Napoleon melakukan penganiayaan terhadap KC. Nanti akan didalami pemicu penganiayaan setelah pemeriksaan yang bersangkutan atau Irjen Napoleon Bonaparte. Kata Andi saat dikonfirmasi Sabtu hari ini. Itu A1 itu berita. Sebelumnya Brigjen Pol Rusdi Harto mengatakan pihaknya bakal mendalami terkait pengawasan internal rutan Barreskrim hingga kasus penganiayaan tersebut sampai terjadi. Nanti kita teliti lagi sampai terjadi itu. Yang jelas memang terjadi penganiayaan. Sudah proses penyidikan dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangkanya, kata Rusdi Sabtu hari ini Sabtu ya. Ia memastikan KC juga masih dalam kondisi sehat di rutan Barreskrim Polri. Tuh. Jadi itu saja sih kalau menurut saya. Menurut saya kita sebagai warga negara yang baik, kita berstatement itu sesuai apa yang terjadi, jangan dilebih-lebihkan. Nanti ini kan sensitif sebenarnya ya. Kita serahkan semua ke Mabes Polri, tentu semua ada prosedurnya gitu. Kita jangan menegakkan hukum
di luar jalur hukum itu gitu. Artinya Ya, betul, saya setuju tuh Mas Andi. Kita memantau saja, nggak usah nyari-nyari itu agamanya apa. Ya, itu sudah ranahnya beda. Yang perlu diingat itulah, kita harus Iya, hati-hati iya, dengan iya. konten sebelah, yang konten penghujat, yang dalam kesempatan ini dia menggunakan momen ini untuk memecah belah persatuan kita. Dengan kata-kata yang sangat luar biasa, kalau kita mendengarkan itu, aduh nggak, di kuping ini rasanya panas, di dada ini rasanya pengen meledak ya. Tapi kita tahan. Tambahkan dong Bang Jul. Ya boleh silakan. Ini ya, mohon maaf banget ini sama MKC itu Cornelius apa namanya? Kosman. Cornelius Kosman ya. Kalau bisa, kamu kan udah pindah ya dari Islam ke Kristen ya katanya ya, sudah murtad gitu. Kalau bisa namanya itu jangan Muhammad gitu loh, ganti ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kamu yang sudah ditangkap, Cornelius. Nanti kalau misalnya sudah keluar, jangan pakai Muhammad lagi dan jangan pakai baju muslim lagi. Oke? Ya itu saja, Bang Yus. Baik, terima kasih. Yaitu terima kasih untuk Mbak Meli yang telah memberikan patah dua kata. Ya perlu digarisbawahi itulah, teman-teman jangan sampai terpancing dengan konten-konten sebelah. Tujuannya memang ingin mengaburkan masalah ini, mengaburkan kasus utama. Dengan apa tujuannya? Ya dengan mengangkat kasus yang kedua ini, masalah si Cornelius ini dikebukin. Padahal kasus si pemeran utamanya ini masih proses. Maka itu jangan sampai kita terlena, tetap kita kawal, tetap kita pantau sampai di mana proses pengadilan ini. Kami juga mengharapkan dan kami mempercayakan kepada aparat hukum di Indonesia bisa bertindak seadil-adilnya kepada orang yang bersalah. Kalaupun itu sudah diketok palu salah, berikan hukum yang sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Indonesia. Kalian lebih paham, kalian lebih mengerti. Kami di sini sebagai masyarakat bawah hanya bisa mendoakan semoga aparat-aparat hukum diberikan kekuatan untuk menyelesaikan kasus ini. Kami di sini JJC sangat-sangat mendukung sekali dari semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini sehingga kita mendapatkan berita yang betul-betul A1, berita yang betul-betul akurat, tidak berita yang abu-abu. Kita sangat-sangat tidak mau menggunakan berita yang bukan A1 dan itu kita pegang erat-erat, kita taati karena kita tidak mau hanya demi konten kita mengorbankan saudara-saudara. Kita tidak mau mengorbankan kepentingan-kepentingan tertentu karena kami ingin cari berita yang sebenarnya. Bukan hanya kami tidak mau hanya demi konten sehingga berita kita buat, kita godok sehingga viewernya banyak. Memang kita mengejar viewer, memang kita mengejar essence, tetapi kami tidak menghalalkan semua cara. Kami mempunyai adab dan istiadat. Kami tetap menghormati hukum. Maka itu di JCC ini, insya Allah kedepannya lagi kita akan semakin kuat, semakin baik. Dengan apa? Bergabungnya umat-umat Islam di dalam naungan JCC. Semoga JCC kedepannya lagi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada umat Islam. Di samping itu, untuk Iwan Villa semua, saya alihkan sebentar untuk pembangunan masjid di Desa Kepo, Kabupaten Blora. Alhamdulillah sudah tahap pembuatan kamar mandi dan toren juga untuk tempat wudhu. Amin. Untuk pembuatan sudah kurang lebih 45%, insya Allah dalam 1 minggu ke depan kamar mandi akan selesai. Dan tahap ketiganya, insya Allah kami akan membangun tiang-tiang masjid itu yang berjumlah 16 tiang. Kami tetap membuka donasi kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Saya ketuk keimanan kalian, saya ketuk hati nurani kalian untuk membantu masyarakat ataupun penduduk di Desa Kepo yang mana selama 60 tahun ini tidak ada masjidnya di sana. Jadi ingat 60 tahun tidak ada masjidnya, bayangkan. Setelah kami terjun ke sana dan kami memulai program ini, Masya Allah, masyarakat di sana itu berduyun-duyun menyambut. Pak Lurah sendiri mengharapkan supaya tim JCC merapat ke sana serapat-rapatnya. Dalam pengertian di samping pembangunan masjid ini kita selesaikan, semampu kita ya, semampu teman-teman semua, setelah masjid itu jadi, kita nggak sampai di situ teman-teman. Tidak sampai jadi live comment YouTube. Sebelum saya tutup, silakan masuk. Ini sudah saya pin, ya, saya pin dulu.
Nah, itu sudah saya pin. Silakan untuk bergabung di JCC untuk memperkuat barisan kita sebagai mujahidin muslim. Demikian teman-teman yang ada di live Pak comment Jul, dan juga sebentar yang Pak Jul. berada di jamaah JCC. Ya, kenapa, Mbak Meli? Ini mengenai tentang kedamaian beragama tadi, yang jelas keberagaman dalam beragama di Indonesia ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari ya. Sehingga setiap umat beragama itu mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Jadi harus bersahabat. Semoga Indonesia damai-damai aja. Itu aja Bang Jul. Amin, amin, amin. Ya, semoga Indonesia damai, semoga Indonesia sejahtera, dan semoga Amin. Indonesia menjadi maju lagi ke depannya. Alhamdulillah. Amin. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi live lagi dengan wabarakatuh. tema yang berbeda.